Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa itu adalah untuk bertakwa kepada Allah. Puasa yang bagaimana? Agar hati kita selalu bertakwa kepada Allah. Jadi puasa secara syariatnya wajib dilakukan, dan puasa secara hakikatnya pun wajib tak kalah harus dilakukan juga, agar mencapai tingkatan takwa, yang mana untuk apa berpuasa itu dilakukan, yakni semata-mata untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah. Kali ini bulan Ramadan, hari yang pertama ini, mari kita kaji tentang takwanya sebelum kita membahas tentang puasanya. Takwa di sisi manusia dan takwa di sisi Allah sangat amatlah berbeda. Takwa di sisi manusia itu adalah melaksanakan perintah Allah secara badaniah dan menjauhi larangan Allah secara badaniah pula. Itulah yang dimaksud takwa di sisi manusia. Contohnya, takwa di sisi manusia menjalankan perintah-perintah Allah, yakni salat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain secara badaniah. Sedang hati tidak kita pedulikan selama ini. Kondisi hati tidak kita pandang selama ini. Kita hanya berfokus, kita hanya memandang laku-lakunya badan-badan ini, laku-lakunya syariat-syariat ini, tanpa kita memandang kepada yang hakikat, tanpa kita memperdulikan keadaan hati. Di dalamnya hati ingkar ataupun takwa kepada Allah, kita tidak menghiraukan. Akan tetapi selama kita masih berfokus hanya
ibadah-ibadah lahiriah, yakni sholatnya badan, yakni puasanya badan, dan seluruhnya yang masih berbau taat atau takwa secara badaniah, maka pasti hati akan selalu dusta kepada Tuhannya. Hati selalu ingkar kepada Tuhannya. Hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Karena selama ini kita hanya mengandalkan ibadah secara dohiriah saja. Kita mengindahkan, kita tidak memperdulikan bagaimana keadaan hati kita selama ini. Kebanyakan kita mencontoh sebuah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Kita mencontoh keadaan badaniah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya sekedar mencontoh laku-lakunya badaniahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk sholatnya Kanjeng Nabi, bagaimana cara puasanya Kanjeng Nabi, semuanya serba dohiriah. Semuanya serba syariat. Akan tetapi kita tidak pernah terbesit pun mencontoh bagaimana keadaan Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika saat melaksanakan ibadah-ibadah dohiriah itu. Apakah mungkin hati Kanjeng Nabi Muhammad, apakah mungkin kondisi hati Rasulullah ketika menjalankan sholat seperti kita? Yakni ketika kita sholat Allahu Akbar, di dalamnya tidak menyembah kepada Allah, tidak menyaksikan kepada Allah, tidak menghadirkan Allahnya di dalam sholat. Malah kita menghadirkan dunia, malah kita menyaksikan dunia yang kita saksikan di dalam sholat. Nah, berarti apa yang kita saksikan di dalam persembahan sholat itu kan berarti tidak menyembah kepada Allah. Sedangkan sementara yang wujud di hati kita ketika kita sedang sholat atau ibadah-ibadah yang lain, yang kita saksikan hanya dunia saja. Dan hanya diri kita lah pelaku di dalam seluruh ibadah-ibadah dan sholat itu. Nah, inilah yang dikatakan persekutuan, kesyirikan hati, keateisan hati kepada Allah. Kelihatannya badan-badaniah kita gambarnya berbentuk ibadah-ibadah. Bayang-bayangannya sholat, bayang-bayangannya puasa secara bayang-bayangnya, secara syariatnya. Akan tetapi kondisi hati kita selama ini selalu ingkar kepada Allah, selalu mensekutukan Allah dengan diri kita. Kenapa semua itu terjadi? Karena selama ini kita hakikatnya tidak bertuhankan kepada Allah. Kenapa kita tidak bertuhankan kepada Allah? Karena kita belum kenal kepada Allah, zat yang wajib disembah. Kenapa kita kok tidak kenal kepada Allah selama ini? Karena kita hakikatnya secara hati
kita belum dikatakan Islam di sisi Allah. Keislaman agama kita selama ini hanyalah di sisi syariat saja, hanyalah di sisi lahiriah saja. Badan-badannya kita Islamkan, kita masukkan kepada simbol-simbol sebuah agama, yakni Islam. Akan tetapi kondisi hati kita selama ini masih belum Islam, yakni tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri sebagai walinya, sebagai penguasanya, sebagai pelaku di dalam seluruh kegiatan-kegiatan ibadah dan sholat. Selama ini kita mentuhani diri kita sendiri. Kita tidak bertuhankan kepada Allah. Karena apa? Karena kita belum kenal Allah secara zatnya. Yang kita kenali selama ini bukan Allahnya, bukan zat yang bernama Allahnya, akan tetapi kita kenal hanya sekedar namanya saja, Allah, nama Tuhan, yaitu Allah. Tapi ditanya Tuhan yang mana Allah itu, ya tidak tahu. Katanya soalnya selama ini kita didoktrin di dalam ilmu syariat bahwa Allah itu gaib, tiada di hati kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah sedangkan Allah itu tiada, gaib di hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sedangkan Allah tiada di hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah sedangkan Allah, Zatullah, tidak pernah kita kenali selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat kepada hal-hal yang belum pernah sama sekali kita jumpai selama ini? Maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bertakwa kepada Allah. Maka cara bertakwa kepada Allah itu adalah, mari kita bimbing hati kita untuk mengenali Allah, agar hati kita dinyatakan, dikatakan beragama di sisi Allah. Bukan agama dohir saja, dohir batinnya pun juga wajib beragama. Apa sih agama itu di sisi Allah? Awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama yaitu mengenal Allah, yakni tahu siapa sih Allah itu, siapa sih zat Allah itu. Tujuannya untuk apa kita mengenal Allah? Tujuannya adalah agar hati kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Jika kita tidak mengenal siapa yang bernama Allah itu, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa bertakwa di sisi Allah secara hakikatnya? Marilah kita kenali Allahnya. Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita bermakrifat kepada Allah, tujuan sebuah agama itu kan ma'rifatullah.
awal-awalnya kita dikatakan beragama, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah. Untuk mengaplikasikan mengenal Allah, bagaimana caranya? Caranya untuk mengenal Allah itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bermakrifat kepada diri manusianya, maka ia akan bermakrifat kepada Tuhannya. Jadi maknanya, sebelum mengenal Allah adalah mari kita bermakrifat kepada diri kita sendiri dulu. Makrifatilah diri kita sendiri. Makrifat itu apa sih? Tahu, artinya tahu dan mengenal. Maksudnya tahu diri dan mengenal diri. Siapakah diri ini? Siapakah diri manusia kita ini? Nah, sesungguhnya diri kita manusia ini hanyalah makhluk yang dicipta oleh Sang Khalik. Jadi diri kita ini dituhani oleh Allah, bukan mentuhani diri kita sendiri. Seolah-olah selama ini kan kita mentuhani diri kita sendiri, bukan? Kita mentuhani badan kita ketika sholat, seakan-akanlah kita yang mentuhaninya di dalamnya. Kita mentuhani badan-badan kita di saat berpuasa, seolah-olah badan kitalah yang mampu berpuasa. Kita mentuhani badan di seluruh aktivitasnya badan, seolah-olah kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri. Karena apa? Karena selama ini kita didoktrin bahwa Allah itu maha gaib, maha tiada. Gaib itu kan tiada. Tiadanya Allah di hati kita. Jadi selama ini yang ada di hati kita, yang wujud di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Diri kita sendiri yang wujud sebagai Tuhan di hati ini. Selama di hati ini yang wujud adalah diri manusianya, maka pasti Allahnya tiada. Allahnya gaib. Berarti selama ini yang disembah adalah yang wujud di hati kita. Tergantung yang wujud itu siapa, manusianya ataukah Allahnya. Itulah yang dipertuhankan selama ini. Bila Allah digaibkan, pastilah yang wujud manusianya. Nah, manusianya inilah yang selama ini berposisi sebagai Allah. Tapi selama ini kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena memang amat sulitnya berjalan menuju Allah. Menapaki jalan fisabilillah, sangat amat sulitnya ketemu Allah di dunia ini. Sehingga diibaratkan oleh banyak manusia bahwa bertemu Allah itu harus melewati siratal mustaqim yang begitu panjangnya, yang sebegitu kecilnya. Sehingga diibaratkan saking kecilnya, diibaratkan rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Bagaimana mungkin manusia bisa melewatinya? Wong tidak ada, wong gaib, tidak kelihatan. Saking amat kecilnya, rambut dibelah 7 kan kecil, tidak bisa kita lihat. Dan tajamnya pun 1000 pedang.
Maka ketika kita menginjakkan kaki pertama, pasti kita jatuh ke lembah neraka, ke lembah An-Nar. Di bawahnya Siratal Mustaqim itu adalah neraka yang membara-bara. Tanpa modal takwa, maka kita tak akan bisa melewati Siratal Mustaqim. Tanpa modal takwa, kita tak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu bermula dari bermakrifat kepada diri kita sendiri dulu. Siapakah diri ini? Apakah benar hidup dan badan ini milik kita? Apakah benar bahwa badan-badan ini adalah ciptaan diri kita, kuasa diri kita? Mari kita coba buktikan secara live. Mari kita ilustrasikan tentang hayat, tentang kehidupan ini. Sejak kapankah kita dilahirkan ke dunia ini? Menurut syariatnya, kita terlahir di dunia ini ketika kita masih bayi. Tanda buktinya munculnya bayi. Itulah secara syariatnya. Manusia dilahirkan berawal dari bayi yang suci. Bayi yang masih suci dari pengakuan diri manusianya. Kenapa bayi itu disebut suci? Karena hakikat bayi itulah yang maha suci. Zahir batinnya Allah sendiri. Zahir bahwa badan-badan bayi inilah nyatanya hidup, nyatanya Allah. Tanpa kelahiran bayi badan-badan ini, maka Allah tidak nyata. Bagaimana Allah membuktikan kenyataannya Allah? Bagaimana Allah membuktikan kenyataannya hayatullah? Yakni dengan badan-badan inilah kenyataannya bahwa hidup itu wujud. Bukan badannya yang wujud, tapi hidup itulah yang wujud. Badan-badan ini fana, badan-badan ini adam, tiada, tanpa adanya hayatullah, tanpa adanya hidup. Coba kita buktikan, bila hidup ini, hidup manusia kita, ketika saat bayi terlahir, apakah kita masih ingat keadaan kita sewaktu masih bayi? Apakah masih kita saksikan keadaan ketika kita masih bayi? Meskipun hidup dan badan ini sudah hadir saat itu. Logikanya, bila hidup ini milik manusia kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa melupakan sejarah-sejarah kita sendiri. Saat bayi, kita pasti masih ingat, kita masih bisa menyaksikan keadaan bayi. Bila memang hidup ini milik manusia kita. Jangankan saat bayi, ketika kita jadi janin pun, ketika kita menjadi gumpalan daging pun, ketika kita menjadi gumpalan darah pun, dan ketika kita menjadi sperma pun, kita yang masih ingat dengan jelas menyaksikan keberadaan kehidupan kita sendiri. Jika memang hidup ini milik kita. Itulah kenyataannya. Akan tetapi
kita selama ini tidak tahu menahu perjalanan kehidupan ini. Hidup itu kidam. Dahulu ketika tanah yang mati ini tidak dihidupi oleh Allah, maka cikal bakal badan yang dari tanah ini, tanah tak akan bisa berproses menjadi tumbuhan, berproses menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, berproses menjadi sperma. Tak akan ada proses tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup. Jadi hidup yang dulu, yang dahulu, dan hidup yang sekarang yang kita rasakan ini hakikatnya tak ada bedanya. Hidup yang dulu dan yang sekarang ini sama, yakni hayatullah, milik Allah. Dalil-dalil manusia selama ini mengatakan, aku hidup karena dihidupi Allah. Jadi hidup inilah Allah. Bukan ada hidup yang besar, ada hidup yang kecil. Bila hidup itu banyak, maka Allah tidak kuasa. Bila manusia kita ini punya hidup sendiri, seperti prasangka kita selama ini, mana mungkin Allah menghidupi diri kita? Bagaimana Allah menciptakan diri kita? Bila memang hidup ini milik kita, tentunya badan ini pun ciptaan diri kita, milik kita. Coba kita buktikan tentang badan ini. Selama ini kan kita merasa, menyangka bahwa badan-badan ini dan segala bentuk tingkah lakunya badan ini kan milik kita. Selama ini anggapan kita bahwa badan inilah badan manusianya. Jika memang badan ini badan manusianya, maka manusia tak akan lupa proses-proses pembuatannya. Sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga menjadi sperma, hingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, janin dan bayi. Maka kita tidak akan lupa menyaksikan penciptaan itu. Bila memang badan ini milik kita. Nah, akan tetapi selama ini kita tidak tahu menahu cikal bakal terbentuknya badan-badan manusia kita ini. Tahu-taunya badan ini sudah jadi. Nah, inilah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusia. Jadi pada hakikatnya hidup dan badan inilah dohir dan batinnya yang maha suci. Yakni dohir batinnya zat yang bernama Allah. Ketika masih bayi, kenapa bayi itu disebut suci? Karena waktu itu yang ada hanya dohir batinnya Allah sendiri, dohir batinnya yang maha suci, sedang kita belum ada, sedang kita masih gaib di dalam kehidupan dan badan ini. Nah, syariatnya kan kelahiran manusia itu ketika bayi dilahirkan. Akan tetapi menurut di sisi Allah adalah kelahiran manusia itu ketika mulai datang detik-detik akil balik. Di saat itulah manusia dihadirkan, manusia dilahirkan, manusia diadakan sebagai tamunya Allah, bukan sebagai
pemilik hidup dan badan, akan tetapi sebagai tamunya Allah, yakni sudah dipesan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi ketika manusia didatangkan kepada hidup dan badan ini sebagai tamu, posisinya hanya sebagai tamu, posisinya hanya sebagai penyaksi bahwa hidup dan badan ini zat yang bernama Allah, zahir batinnya Allah. Hidup ini Allah dan badan-badan inilah bukti bahwa hidup itu wujud. Jadi bukan badannya yang wujud, akan tetapi hiduplah yang wujud. Selama ini kita terkecoh memandang badannya yang wujud. Padahal tanpa wujudnya hidup, tanpa wujudnya Allah, maka badan-badan ini gaib, tak ada. Jadi adanya badan ini karena wujud nyatanya hidup yang menciptakan badan dan yang menguasai apapun yang dipergerakkan oleh badan. Semua di dalam kendali dan kekuasaannya hidup. Bukan kekuasaan tamunya, bukan kekuasaan diri manusianya. Diri manusianya didatangkan ke dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, yakni ngopeni Masjidil Haram dan Baitullah. Jadi menjaga badan-badan ini agar tetap suci dan Baitullah tetap suci, hatinya tetap suci. Bagaimana untuk mensucikan Masjidil Haram dan Baitullah itu? Bagaimana caranya mensucikan badan-badan dan kehidupan ini? Cara mensucikannya adalah jangan kita akui bahwa badan-badan ini milik dan kuasa manusianya. Nah, inilah yang disebut Masjidil Haram, yang di dalamnya haram diakui oleh manusianya. Haram badan-badan ini diakui oleh manusianya. Haram perlakuan apa yang dikerjakan oleh badan ini diakui oleh manusianya. Haram keadaan-keadaan badannya ini diakui sebagai milik tamunya, yang mana bukan hak milik sang tamu. Tujuan kita ini didatangkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Maksudnya mengabdi itu bagaimana? Ya tidak mengaku-ngakui bahwa badan dan hidup ini milik manusianya. Itulah cara mengabdi. Namun ketika kita didatangkan oleh Allah ke dalam Masjidil Haram dan Baitullah ini, maka kita pasti akan mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Inilah tanda ketidakαμanahan diri kita. Tidak amanah kepada Allah, disuruh mengabdi di dalam Masjidil Haram dan Baitullah, didatangkan ke dalam manusia, didatangkan ke dalam badan dan hidup ini menjadi Abdullah. Loh, kok malah selama ini kita yang menjadi Allah? Kita tak terasa selama ini kitalah yang menjadi Allah. Karena seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita pakai sebagai sifat diri manusia kita selama ini. Nah, berarti yang ngaku jadi Allah siapa selama ini?
Orang-orang yang tidak bermakrifat kepada diri manusianya lah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Selama ini kita tidak menyadarinya bahwa selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah. Agar supaya diri kita tidak ngaku-ngaku jadi Allah, maka ya makrifatilah diri kita sendiri. Siapa diri kita sendiri ini? Sebagai raja apa sebagai tamu? Tamunya raja. Bila kita tidak menyadari bahwa selama ini kita hanyalah tamunya raja, maka kita pasti akan merajai kehidupan dan badan ini, menjadi rajanya. Bila kita tidak tahu diri, tidak tahu posisi diri kita ini siapa. Akan tetapi bila kita makrifat, tahu diri, bagaimana sejatinya posisi manusia kita, maka kita akan menyadari, maka kita akan mempersembahkan lagi apa-apa yang dimiliki raja kepada rajanya. Kehidupan dan badan ini milik sang raja, sang mulk, yakni raja di rajanya manusia, penguasanya manusia, penciptanya manusia. Maka bila kita sudah makrifat kepada Allah, maka pasti kita ditunduk patuh, dirajai oleh Allah, tunduk patuh, dituhani oleh Allah. Jadi hati kita sudah tidak mengaku-akui lagi bahwa hidup ini dan badan ini milik manusia kita. Maka dari itu, siapa orangnya yang bisa berpuasa? Orang yang bisa berpuasa itulah tak lain dan tak bukan hati yang sudah bertakwa kepada Allah. Takwa yang bagaimana? Takwa yang tahu dirinya. Barang siapa manusia itu tahu dirinya, maka ia pasti akan tahu Tuhannya. Inilah yang dimaksud bertakwa kepada Allah. Puasa secara hakikatnya itu bagaimana? Di dalam hati kita sudah berpuasa dari hadirnya makhluk. Hati berpuasa dari hadirnya wujud kuasa makhluknya yang memerankan badan-badan ini. Ketika bertindak tanduk apapun badan-badan ini, hati sudah tidak dituhani lagi oleh manusianya. Akan tetapi manusianya lah yang dituhani oleh penciptanya, yang dikuasai oleh penciptanya. Inilah makna hakikat puasa. Jadi hakikat puasa itu di dalam hati kita, kondisi hati kita sudah tidak menjadi Tuhan di dalamnya. Tidak merasa mentuhani hidup dan badan ini di dalamnya. Makna berpuasa itu adalah hambanya sudah menyaksikan Allah lah yang tampil sebagai Tuhan di dalam seluruh keadaan apapun itu. Inilah yang dimaksud puasa. Puasa di dalam menghadirkan diri manusia kita, yakni selalu menyaksikan Allah lah yang hadir, Allah lah yang hudur, Allah lah yang wujud dalam kondisi hati kita. Inilah iman Islam, inilah tauhid yang dibawa para pendahulu-pendahulu kita. Tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah.
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa yang seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, yakni para nabi dan para rasul. Puasanya seperti ini. Meskipun beda puasa secara syariatnya antara nabi-nabi dan para rasul, berbeda bentuk syariatnya, akan tetapi bentuk puasa batinianya, bentuk puasa kondisi hatinya sama, yakni mempuasakan hadirnya kemanusiaannya, berbuka dengan kehadiran Allah nyala sebagai Tuhan, Allah nyala sebagai penguasa diri manusianya. Inilah yang dimaksud puasa di sisi Allah. Dan inilah puasa yang seperti inilah tujuannya agar manusia bertakwa kepada Allah, agar selalu kondisi hati selalu menyaksikan Allah daripada menyaksikan kewujudan diri manusianya. Semoga kita semua selalu dibimbing Allah ke dalam jalan lurusnya. Karena memang selama ini kita semua pasti sudah dibimbing oleh Allah sejak dari tanah sampai setua ini. Akan tetapi mayoritas manusia tidak menyadari bahwa yang mentuhani, bahwa yang membimbing, bahwa yang mewaleni, menghidupi diri manusia kita selama ini adalah Allah. Maka sadarilah itu. Semoga kita selalu di dalam keridhaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.